Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Sahrizan. Saya kelas PTA 02 dengan NIM 22020552028. Prodi saya yaitu Pendidikan Teknik Elektronika S1. Adapun pembahasan pada video kali ini yaitu mengenai pengukuran osiloskop. Nah, teman-teman, udah tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan osiloskop? Nah, mari kita simak bersama-sama. Nah, pengertian dari osiloskop yaitu adalah sebuah alat ukur elektronika yang dimana berfungsi untuk memproyeksikan baik bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Nah, pada osiloskop ini dilengkapi dengan tabung sinar katode yang dimana kemudian prianti pemancar elektron akan memproyeksikan sorotan elektron ke layar tabung sinar katode. Sorotan elektron tersebut akan membekas pada layar sehingga rangkaian khusus yang ada dalam osiloskop akan menyebabkan sorotan bergerak secara berulang-ulang dari kiri ke kanan. Nah, adapun fungsi dari osiloskop yaitu yang pertama adalah sebagai alat ukur frekuensi sinyal yang terisolasi. Yang kedua yaitu alat ukur untuk mengetahui tegangan listrik dan realisasi terhadap waktu. Yang ketiga yaitu untuk membedakan arus AC dan DC. Yang keempat yaitu untuk melakukan cek sinyal. Yang kelima yaitu melakukan cek noise. Yang keenam yaitu untuk menghitung adanya perubahan aliran phase pada sinyal input. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu sebagai alat atur amplitude radiasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis osiloskop. Nah, jenis osiloskop ini terbagi dua, yaitu osiloskop analog dan osiloskop digital. Baik, kita masuk dulu pada pembahasan osiloskop analog. Nah, osiloskop analog itu biasanya disebut dengan osiloskop tabung yang kaca. Maksudnya osiloskop tabung kaca karena osiloskop analog ini menggunakan tabung CRT atau biasa kita sebut dengan cathode ray tube atau sebagai layar. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan osiloskop digital. Nah, pada osiloskop digital ini adalah biasa kita sebut dengan peralatan uji elektronik yang dimana digunakan untuk mengukur dan membandingkan grafik sinyal sehubungan dengan waktu. Ini adalah salah satu peralatan uji yang umum digunakan untuk multiguna untuk menguji rangkaian elektronik terbaru. Nah, osiloskop juga itu menggunakan layar LCD. Osiloskop digital juga ini dapat menentukan bandwidth yang dengan lebih fleksibel. Seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis osiloskop digital. Nah, pada jenis-jenis osiloskop digital ini mempunyai 4 poin, yaitu yang pertama adalah osiloskop sampling digital, yang kedua yaitu adalah osiloskop berbasis komputer, yang ketiga adalah osiloskop signal campuran, yang terakhir atau yang keempat yaitu osiloskop portable. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, kita masuk lagi ke pembahasan mengenai bagian-bagian osiloskop. Teman-teman udah tahu nggak apa saja yang termasuk bagian-bagian osiloskop? Nah, ada 19 bagian-bagian osiloskop, yaitu yang pertama kita bahas saja volt atau diff, yang dimana volt dan diff atau diff ini mengeluarkan arus tegangan AC dalam perangkat elektronik. Yang kedua yaitu CH1 atau input X, yang dimana untuk memasukkan gelombang maupun sinyal yang nantinya akan diukur.
Yang ketiga yaitu ACDC, yaitu untuk memilih tingkat besaran yang ingin kita ukur. Seperti itu teman-teman. Ya, yang poin keempat yaitu ground atau hampir sama dengan ACDC, di mana komponen ground ini juga berfungsi sebagai memilih besaran gelombang yang akan kita ukur. Seperti itu teman-teman. Dan kita masuk poin kelima yaitu posisi Y. Nah, pada posisi ini berfungsi untuk mengatur garis yang terdapat pada layar. Yang keenam yaitu variabel. Nah, pada variabel ini mengkalibrasi osiloskop apabila alat tersebut hasil pengukurannya itu sudah tidak akur. Seperti itu teman-teman. Baik, kita masuk pada poin ketujuh yaitu selektor. Nah, pada selektor ini dia melakukan pemilihan channel. Seperti itu. Dan yang kita masuk poin ke-8 yaitu layar, di mana layar ini berfungsi untuk menampilkan nilai atau hasil pengukuran. Yang ke-9 yaitu intent. Nah, pada intent ini dia juga berfungsi untuk mengatur kecerahan yang kecerahan layar osiloskop. Seperti itu teman-teman. Kita masuk pada poin yang ke-10 yaitu precision atau mengatur letak garis yang ada dalam layar. Yang ke-11 yaitu fokus. Nah, pada fokus ini dia berfungsi sebagai mengatur ketajaman grafik. Yang ke-12 kita masuk yaitu adalah position X. Nah, dalam poin ke-12 ini yaitu position X, dia berfungsi sebagai pengatur garis pada osiloskop. Yang ke-13 yaitu sweep time diff. Nah, di mana sweep time diff ini berfungsi untuk mengubah periode waktu atau biasa kita simbolkan dengan huruf T besar, dan juga frekuensi, yang dimana frekuensi ini kita simbolkan sebagai F besar. Kita masuk poin ke-14 yaitu adalah mode, yang dimana mode ini berfungsi sebagai memilih jenis mode yang akan dipakai. Yang ke-15 yaitu adalah level. Nah, pada level ini dia berfungsi sebagai menghentikan gerakan grafik yang akan ditampilkan pada layar. Seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut lagi ke poin ke-16 yaitu XY trigger. Nah, pada XY trigger ini yang dimana trigger ini yang letaknya berada di luar osiloskop. Nah, jadi XY trigger ini letaknya itu di luar osiloskop ya teman-teman. Baik, yang poin ke-17 yaitu adalah cal 0,5 VP. Nah, pada cal 0, VP ini dia berfungsi itu untuk melakukan kalibrasi awal sebelum osiloskop digunakan. Seperti itu teman-teman. Baik, kita masuk poin ke-18 yaitu ground oscilloscope. Ya, dimana ground oscilloscope ini berfungsi sebagai komponen yang dibutuhkan dengan ground. Seperti itu teman-teman. Baik, kita masuk poin ke-19 yaitu poin terakhir. Nah, pada poin terakhir ini kita lihat bahwa CH input Y. Nah, pada CH input Y ini berfungsi sebagai atau berfungsi untuk membaca hasil dari analisis dari gelombang fana yang sudah kita ukur. Baik, kita masuk pada karakteristik osiloskop. Nah, pada karakteristik osiloskop itu terbagi menjadi dua. Nah, yaitu karakteristik berbasis waktu dan karakteristik berbasis tegangan. Nah, pada karakteristik basis waktu itu mempunyai 3 poin, yaitu yang pertama adalah frekuensi dan periode. Yang kedua yaitu siklus kerja atau biasa kita sebut dengan Lutikale.
Yang ketiga yaitu adalah perubahan sinyal. Nah, itulah tadi 3 poin dari karakteristik basis waktu. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik osiloskop. Nah, pada karakteristik osiloskop mempunyai 3 poin juga, yaitu adalah yang pertama amplitudo, yang kedua yaitu tegangan maksimum dan minimum, dan yang ketiga yaitu tegangan rata-rata. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu yang mengenai spesifikasi osiloskop. Nah, pada spesifikasi osiloskop ini kita bisa lihat bahwa mempunyai beberapa poin, yaitu yang pertama adalah lebar pita atau biasa kita sebut dengan bandwidth. Yang kedua yaitu analog dan digital. Yang ketiga yaitu jumlah kanal, dan yang keempat yaitu sampling rate. Yang kelima yaitu rest time. Yang keenam adalah maksimum input voltage. Yang ketujuh yaitu sensitivitas vertikal. Yang kedelapan adalah time base. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu input impedance. Yang kesembilan yaitu adalah input impedance. Nah, itulah saja pembahasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan jika ada kesalahan kata saya mohon atau minta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih kurang atau masih banyak yang perlu saya pelajari, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika mungkin ada kekurangan, silahkan kita berbagi ilmu. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.